DPP PDI Perjuangan menyatakan keyakinan kuat bahwa Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto akan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keyakinan itu disampaikan menjelang sidang pembacaan putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025. Kalau urusan besok kami optimis bahwa Pak Hasto, insya Allah, kalau membaca dari setiap babak persidangan akan bebas, ujar Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 24 Juli 2025. Said menilai fakta-fakta dalam persidangan tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan Hasto dalam dakwaan jaksa. Ia pun mengimbau masyarakat menunggu putusan hakim dengan tenang, sembari tetap mengawal jalannya proses hukum secara kritis. Senada dengan Said, Ketua DPP PDIP lainnya, Komarudin Watubun, juga menyerukan agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang adil dan tidak berpihak. Ia menyebut perkara ini telah terbuka di ruang persidangan dan dinilai syarat rekayasa. Kita berharap kasus Hasto kan sudah terbuka semua di pengadilan dan publik sudah tahu bahwa itu kasus hukum yang direkayasa. Jangan bernasib seperti Tom Lembong itu, ucap Komarudin. Pernyataan itu merujuk pada kasus mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang pada 18 Juli 2025 divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta atas perkara dugaan korupsi kuota impor gula. Tom Lembong dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti 2,1 miliar rupiah. Meski Lembong membantah semua dakwaan dan menyebut kasusnya bermuatan politik, majelis hakim tetap menyatakan ia terbukti memperkaya diri melalui intervensi kuota impor yang merugikan keuangan negara. Menjelang sidang pembacaan putusan kasus dugaan obstruction of justice Harun Masiku, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tetap terlihat tenang dan fokus. Sidang vonis dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025. Kuasa hukum Hasto, Erna Ratnaningsih, mengatakan kliennya dalam kondisi sehat secara fisik dan mental. Pak Hasto dalam kondisi sehat, siap untuk menghadapi persidangan besok, kata Erna dihubungi Kamis, 24 Juli 2025. Bahkan, di rumah tahanan, rutan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Hasto disebut mengisi waktu dengan kegiatan intelektual. Pak Hasto menerima banyak buku-buku hukum tentang dasar-dasar hukum pidana dan hukum tata negara. Aktivitas membaca dan membuat buku, jelasnya. Ia menambahkan, Hasto juga menunjukkan sikap kenegarawanan dan menghormati proses hukum. Kami percaya majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif dan adil, imbuhnya. Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Ia didakwa dalam 2 perkara sekaligus, yakni 1. Suap pergantian antar waktu, PAW, DPR untuk Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam upaya menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa menggantikan Nazarudin Kimas, almarhum, sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme PAW. Dana suap sebesar $57.350 Singapura, setara sekitar 600 juta rupiah, disebut disalurkan melalui Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Harun Masiku. Dalam dakwaan, Hasto disebut mengetahui dan ikut mengatur proses penyerahan uang kepada Wahyu Setiawan. 2. Obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Dalam perkara kedua, Hasto didakwa memerintahkan stafnya, Kusnadi, dan juga Harun Masiku untuk merendam ponsel agar tidak dapat terlacak oleh penyidik KPK. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk perintangan terhadap proses penyidikan. Proses persidangan dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan pada 14 Maret 2025. Setelah melalui rangkaian sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa, hingga pembuktian barang bukti, pada 3 Juli 2025, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Hasto dengan hukuman penjara selama 7 tahun penjara, denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, pencabutan hak politik selama periode tertentu. Penentu nasib, vonis dibacakan 25 Juli 2025. Putusan majelis hakim akan dibacakan pada Jumat, 25 Juli 2025 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang vonis besok menjadi momen penentu nasib hukum bagi tokoh penting di lingkar elit PDI Perjuangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.